Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silahkan Duduk edisi spesial Ramadan. Nah, di bulan suci ini kita masih mengundang musisi yang bertemakan religi. Ini dia Postmortem. Postmortem. Nah, Postmortem ini yang terbaru ini EP Mas ya kemarin ya, habis rilis EP. Sebelum ke sana. Postmortem itu kalau nggak salah ini Mas ya. Satu tahapan setelah forensik. Iya, betul ya? Itu kenapa Mas sampean mengambil nama itu? kan jadinya itu kan foto jenazah Mas ya. Betul. Lebih enaknya kan penggambarannya foto jenazah. Foto jenazah. Pengennya itu bukan foto jenazah, jadi pengennya itu kan hasil catatan apa yang dikumpulkan dari kejadian. Oh. Filosofinya dari situ. Benar. Jadi sebuah cerita dari jenazah. Nah, dari Iya kan? jenazah yang sudah meninggal. Ya. Soalnya kan kayak apa sih jenenge otopsi ya. Nah, Otopsi itu kan kayak kita berdialog dengan jenazah. Kan? nah bener. Makanya akhirnya ambil tema itu. Oke. Namanya diambil dari situ. Filosofinya. Filosofinya seperti itu. Black banget kan? Aku takut. Black banget. Nah, di EP ya Mas ya, yang terbaru ini yang menarik adalah sampai di situ menggambarkan satu tokoh karakter, namanya Udin. Udah sih. Udasim. Nama IP-nya apa? A Group of Heart. Ya, kok Group of Heart? Belum. Bukan. A Group, A Heart of Gloom. A Group, A Heart of A Gloom. Heart of Gloom. Itu diambil dari lagunya Apa? aduh aku lali jeneng. Yuni Sara? Bukan. Duo. Ratu. Amalia. Wali siapa coba? Enggak. Itu dari Duo. Lokal apa luar? Lokal apa? Bener. Loh, kok bener? Enggak, itu diambil dari filosofinya kan gini. Pengennya kan bercerita tentang kematian intinya. Tentang kematian. Kegelapan lah, enggak kematian. Kegelapan. Nah, itu diambil dari filosofi bunga. Bunga? Bunga itu kan mekar, pelan-pelan. Oke. Menyebarkan aroma haru. Oh iya. Ini dibalik. Gimana kalau yang disebarkan itu aroma busuk? Bunga yang hitam, bunga yang gelap. Bunga bangkai. Nah, makanya IP-nya dimulai dari bibit yang mekar dulu. Itu apa? Track satunya? Oh. Nama IP-nya. Kemekaran. Oh, artinya itu Postmortem. tadi. Ya. Oh, ya. Nah, ini ada satu tokoh namanya Udasim itu tadi. Udasim. Nah, ini bisa diceritakan konsepnya gimana konsepnya? Berarti ini storytelling ya berarti ya konsepnya ya. Konsepnya storytelling. Udasim itu kan karakter Mas. Karakter fiktif ciptaannya Postmortem sendiri. Karakter fiktif yang bersinggungan sama kehidupanku lah, karakter ini. Karakter fiktif yang bersinggungan sama kehidupan sampean. Jadi artinya ini karakter fiktif otentik ciptaannya Postmortem sendiri. Udasim itu kan gini background ceritanya. Dulu itu keluargaku lah, enggak keluargaku, kerabatku. Itu pernah bersinggungan dengan masalah-masalah keagamaan. Oh, masalah-masalah keagamaan. Ya. Ada banyak tipu daya tentang agama. Oh. Jadi ada kerabatku itu yang dia kerja, terus bertahun-tahun, dia itu ada punya guru spiritual. Punya guru spiritual, oke. Jadi keluarganya ini hartanya habis, dikuras oleh guru spiritualnya ini. Berangkat dari situ, aku itu menganggap berarti penipuan berkedok agama. Nah itu karena deket sama aku ya. Jadi marahku itu dari kecil itu. Oh, kejadian itu. Aku pendam-pendam marah. Itu kejadian itu benar-benar masuk di core memorinya sampean ya. Itu kejadian usia piro, Mas? Ini keluarga inti. Apa aku nggak bisa keluarga inti lah. Kerabat. Oh, kerabat pokoknya kerabat dekat lah ya intinya. Yang terjadi waktu sampean kecil. Ini dari aku kecil kok. Jadi dari cerita itu kayak aku memendam marah
sama tokoh-tokoh yang bersinggungan kayak gitu. Oke. Bukan berarti semua lah ya, Ya, tokoh-tokohnya ya, aja. ya, ya. Oknum-oknum. Ya. Ada kesempatan diajak temanku bikin band, temanya masuk. Oke, aku boleh menuangkan isi pikiranku, jadinya kayak gitu. Oh, oke. Nah, kenapa kok Udasim? Udasim itu kan dari Dasim kan. Dasim apa? Dasim itu bahasa Arab. Artinya? Artinya itu penghancur hubungan manusia. Oh. Itu jin yang ditugaskan untuk menghancurkan hubungan manusia. Nah, aku menggambarkan karakter ini seperti itu. Yang nanti aku perankan ketika postmortem itu main. Oh, tokoh utamanya itu si Udasim ini ya, si penghancur ini tadi ya. Nah, Oh, tapi namanya sampean modifikasi ya, jadi Udasim. biar enggak Arab Ya, ya, banget ya, lah. ya, ya, ya. Oke, oke. Terus ini tokoh utama berarti dari sudut pandangnya Udasim. Jadi lagunya itu menceritakan si Udasim. Jadi yang Udasim yang bercerita. Jadi di sini aku itu berperan jadi Udasim. Oke. Menceritakan kisahku sendiri yang aku karang ceritanya. Iya, iya, iya. Ini kalau misalkan kita bahas singkat track per track, Boleh. kira-kira nggak apa-apa ya? Nggak singkat ini, aja. Gimana? Kalau dari track pertama. Track pertama itu kan. Berarti kan ini perjalanan awalnya. Ya. Track pertama itu sebenarnya di EP ini nggak spesifik juga. Di EP ini cuma poin-poin dari apa yang pengen aku ceritakan selanjutnya. Oh, ya, Jadi ya. poin-poin aja. Yang pertama kan aku ada lagu judulnya Setara Dengannya. Itu Apa? Setara Dengannya. Setara dengannya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bisanya itu Mas. Iya, ya. Oh, berarti full bahasa Indonesia. Enggak, ada satu lagu yang bahasa Inggris. Oh, ya. Oke. Jadi si Setara Dengannya itu menceritakan kemunculan dulu. Kemunculannya Udasim. Kemunculan si Udasim ini. Cari iya. umatnya gimana. Oke. Liriknya tadi Ya. mengajak manusia itu Untuk jadi pengikutnya. Jadi umatnya dia. Golek ikilah ya jamaah. Awal mula sekte ini terbentuk. Nah, benar. Oke. Itu track pertama. Oke. Di track kedua, tapi dijelaskan nggak di track pertama itu bagaimana dia mendapatkan simpati dari masyarakat untuk menjadi bagian dari sektenya, dijelaskan ya? Ya. Jadi konsepnya kayak khotbah. Kayak kalau khotbah kan gitu kan, Nabi kita gini. Sama itu kalau itu kata-katanya diganti aku. Oh, aku. Jadi dia yang mengaku, makanya setara dengannya. Ya, makanya ada judul namanya Setara Dengannya. Terus yang kedua itu agak loncat, gimana kalau si Udasim ini udah punya kekuatan? Mukjizat ceritanya. Nggak sampai segitu. Maksudnya dia gimana kalau udah pengikut, terus dia punya jabatan. Oh, sudah punya pengaruh, punya Nah, power lah ya dengan kelompoknya ini. Misal dia menjabat suatu jabatan. Oh, makanya karena punya simpatisan banyak nih. Oke. Terus di perjalanan ketiganya gimana kalau dia punya teknologinya? Wih, dia punya teknologi, punya senjata, punya apapun lah itu. Jadi yang pertama adalah kemunculan sekte ini, kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan power dengan adanya kelompok yang dia buat itu. Dia sehingga dengan adanya kelompok itu karena dia menang jumlah, akhirnya punya power ya. Yang ketiga dia memiliki akses ke teknologinya. Wih, ya. Jadi EP-nya bercerita tentang itu. Sampai berapa track? 4 ya? 4 track. Yang terakhir itu sengaja dipakai bahasa Inggris. Itu analoginya gimana kalau orang yang sudah mendapatkan kekuatan sebesar itu dengan cerita yang dibuat-buat ternyata mati. Oh, Udasim ini meninggal. Apa efek selanjutnya? Itu yang akan dibahas di karya selanjutnya. Wih. Berarti ngeri. Berarti ini berkelanjutan ya, ini berarti karya dari postmortem ini ya. Konsepnya gitu Mas, karena suka nonton series kan. Iya. Jadi cliffhanger. Menarik. Jadi akhirnya orang kalau ngikuti dari awal itu iso apa ya? Tahu perjalanan. Ngerti perjalanannya. Udasim ini. Berarti di karya berikutnya Udasim kan udah meninggal. Karya berikutnya ini menceritakan setelah meninggal. Tokoh Udasim udah nggak ada. Iya, cuma nanti tetap diceritakan. Efeknya bagaimana? Efek dari si EP pertama, efeknya itu gimana?
Oke. Kayak set B-nya lah. Apakah simpatisannya masih melanjutkan? Nah, benar. Apakah apa gitu ya? Hmm. Belum tahu ya. Oh ya 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 ya. Ya. Proses kreatifnya gimana Mas sampean bisa mendapatkan konsep yang ini kan berarti sampean udah dari awal udah ibaratnya sampean menancapkan bendera bahwa postmortem akan mengangkat membawa cerita ini. Berarti kan ini berkelanjutan kan. Konsep awalnya sebenarnya Itu apa yang bikin sampean yakin maksudnya aku tak nggak konsep ini aja kok seru. Kalau yakinnya nggak yakin juga Mas. Cuma pengen cerita. Cuman pengen aja. Tapi kreatifnya ya sama lah kayak band-band lain lah. Bikin tema dulu terus didiskusikan sama teman-teman. Ini kalau berarti yang memiliki latar belakang story tadi kan sampean. Ya, berarti sampean yang workshop ke teman-teman nih bahwa sampean punya ide cerita seperti ini. Ya. Kemudian gimana responnya teman-teman waktu itu? Sebenarnya responnya baik juga sih. Karena sebenarnya niatnya visinya sama Mas pertama. Karena kita pengen bikin musik itu yang nggak hanya gelap, tapi juga kayak memarak apa ini? Nyeneni lah cowoknya. Musiknya lah isonya nyeneni berarti ada sesuatu yang tidak beres sing sampean marah akan hal itu. Pengennya kan bikin musik yang gitu yang ya tetap ono faedahe berarti ya. Oke. Enggak juga sih. Menghibur dong. Mari diapi-api diajarno dhewe. Enggak juga sih. Ya kayak gitulah. Ya. Ya wes konsepnya tak bawa, aku pengen buat tema sepanjang ini. Gimana kira-kira gelem enggak teman-teman ini ngikuti? Enggak ngikuti juga sih. Ada yang sevisi enggak? Ternyata seband itu sevisi semua. Sepakat semua ya. Ya wes. Misal lagu pertama judulnya kan pengennya gimana? Pengennya lahirnya karakter ya udah musiknya dibuat mirip mungkin dengan film-film kayak kelahiran karakter ini gini. Oh, iya. Ya wes dibikin gelap gimana? Dibikin gitarnya tajam gimana? Gitu-gitulah. Berarti postmortem ini kalau dari ceritanya seperti ini nggak pernah keluar single dulu ya, langsung album ya? Ya nggak pernah. Pengennya gitu. Karena kan kalau dari ceritanya kan langsung dengan menawarkan konsep yang seperti itu kan. Berarti kan itu harus full story itu kalau cuman satu single aja kan. Nanti kan kayak teaser gitu doang. Iya. Oke. Nah, untuk lirik berarti dari sampean ini berarti. Lirik dari aku. Itu kan memang itu sampean punya background story seperti itu ya. Lalu ketika sampean menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, itu kan kalau dari ceritanya sampean kan berarti kan banyak sekali pengembangannya kalau dibandingkan dengan pengalamannya sampean waktu kecil. Ini kan udah sampai ke teknologi, udah sampai kalau dia punya massa dan power. Nah, itu pengembangannya sampean develop story-nya gimana? Develop story-nya gini, Mas. Cuma misalnya karakter, karena aku background-nya ada. Jadi karakter ini kira-kira kalau punya develop teknologi itu kayak siapa? Sampai nyari referensi yang ada. Misal kayak kalau dia punya kekuatan gimana kalau ceritanya itu dimiripkan sifatnya dia kayak Hitler. Segitu. Ya. Jadi dari tokoh-tokoh di dunia nyata sampai cari role modelnya lah ya. Benar. Oke. Secara penulisan berarti kan ini perlu melakukan riset nggak sampean untuk mendalami itu? Iya. Riset ya, tetap ya. Tetap sih. Terus ini kan dari 4 ya, 3 bahasa Indonesia. Kenapa yang terakhir kok bahasa Inggris, Mas? Bahasa Inggrisnya tuh karena analogi kalau gini. Karena yang ini masa jayanya ya. Masa jayanya. Karena sudut pandang itu gini. Namanya kalau udah punya umat itu nggak mungkin pemimpinnya salah. Oke, ya. Ketika pemimpinnya itu memiliki apa ya? Karena kalau salah wibawanya hilang. Nah, Oke. Karena ini sudah salah dan ternyata omongannya juga salah. Jadi, ini umatnya sadar akhirnya? Enggak. Ada untuk menutupi kesalahannya umatnya itu dibuat bingung dengan bahasa lain. Filosofinya gitu. Seperti itu. Makanya akhirnya track terakhir itu menggunakan bahasa lain, bahasa Inggris. Iya. Lapu kok gak bahasa Zimbabwe Madagaskar. Saya tambah bingung aneh. Ya kayak lebih enak bahasa Inggris lah.
Tapi gini Mas, apa namanya? Lebih sulit nggak sih sebenarnya kalau sampai memilih menggunakan bahasa Indonesia sementara konsep yang ditawarkan adalah black metal Hmm. dengan segala kemegahan dan kegelapannya itu. Iya, iya, iya. Itu gimana? Karena pasti jauh beda dengan budaya populer Hmm. yang ada di industri musik kan. Sulit, Mas. Itu gimana? Sampean ada referensi tertentu Oh. atau gimana tuh sampean untuk menentukan diksi Hmm. pilihan-pilihan kata yang sampean gunakan? Sampean ada role model atau gimana, Mas? Oh, kalau diksi-diksinya aku ngambil role modelku ya. Hmm, hmm. Role modelku itu Forgotten. Oke. Kan Adi Gembel itu liriknya tajam-tajam. Ya, Dan bagus lugas bagus. ya. Benar-benar. Aku pakai cara yang kayak itu, lugas saja, pakai bahasa yang sangat baku. Jadi kerennya dapat, pesannya kayaknya juga dapat. Kayak gitu. Audiens juga mudah menangkap maksudnya. Oh, jadi berarti sampean udah memahami formulasi yang dipakai Forgotten ya, sehingga akhirnya itu yang akhirnya jadi role modelnya sampean lah ya. Oh, Kayak gitu. lebih lebih sulit mana? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Mas. Wangil. Pasti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu manis, Mas, dasarnya. Ya, Iya kan? kalau untuk mendapatkan kesan suramnya itu ya yang sulit ya, tantangannya di situ ya. Ya, kira-kira bahasa Indonesia itu dibuat setelah merdeka ya. Oh, Jadi isinya bahagia. iya. Kalau bahasa lain kan sebelum mereka golek referensi sastra sing gelap itu loh, sulit ya. Iya. Dari apa namanya? Dari lirik-lirik yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini berarti lebih cepat yang bahasa Inggris menyelesaikannya. Ya, cepat bahasa Inggris. Biasanya sampean butuh waktu berapa lama maksudnya untuk menulis satu lirik itu sampean sekali nulis langsung jadi atau sampean jeda-jeda buntu terus besoknya lagi buntu no. Pasti jeda-jeda, Mas. Jeda-jeda ya. Itu setelah dijeda untuk balik ke tulisan itu lagi, apa sampean nemu moodnya? Nemu moodnya kalau gajinya habis. Kan sedih kan? Kalau gaji habis itu kayak kita sedih. Ya iki lho. Musisi. Karena parah, Mas. Butuh kemarahan. Musisi yang butuh kemiskinan itu bisa produktif. Butuh kemarahan. Karena kalau nyaman kan nggak marah kan. Kalau baru tanggal 2 baru transferan kan nggak marah. Berarti postmortem ini produktifnya pas tanggal tua. Benar. Karena background kita semua kan kerja di korporat ya, kebetulan. Iya. Jadi latihannya tetap bisa pulang itu kan kalau tanggal muda ya tanggal tua. Kalau tanggal tua kan pulang karena cari pinjaman ya. Jadi itu waktu produktifnya cuma itu akhir bulan sama tanggal muda. Tapi berapa lama sih Mas dari pertama kali numeron sampean ketuker postmortem dari pertama postmortem ini kan berarti dari awal dibentuk udah kepikiran untuk cerita udah scene ini kan? Oh belum juga. Oh belum dah? Belum. Dulu itu namanya norak banget sih. Namanya itu Roh. Oh sebelum postmortem nih dapat konsep. Maksudnya sebelum dapat konsep ini konsep kayak nama gini. bandnya Roh. Roh. Itu black metal raw lah. Pengennya kayak Mayhem kayak gitu. Makanya kan simbol kan Mayhem, Roh gitu. Roh. Terus kayak Avat. Iya. Gitu doang. Pengennya kayak gitu, Mas. Terus lama kok tiba-tiba berubah konsep jadi postmortem. Pernah main Mas waktu itu. Main itu di Tulungagung. Tapi ini line up-nya sama kan ya? Formasinya sama, orangnya sama. Itu ketemu Mas Asikun. Ocean. Pastur ke Tulungagung. Aku kebetulan pembukaannya. Oh, itu masih pakai nama Roh. Pakai Roh. Oh. Iya. Aku lihat Ocean ini kan dari Surabaya. Proper banget Mas. Apalagi ada Revival juga tadi. Aku nonton Revival sama Ocean ini band sangat proper. Terus keren mereka. Alatnya sangat proper. Liriknya keren. Terus kayak nyawang. Kayak format lama nggak jadi deh. Sebenarnya motivasinya cuma itu. Teman-teman sendiri.
Padahal awalnya sampean cukup optimis dengan konsep roh. Terus setelah melihat kok tiba-tiba sampean tiba-tiba melihat penampilan dari Ocean itu, kemudian sampean tiba-tiba langsung pesimis sampai konsep roh. Enggak ini Mak. Ya padahal kan sebenarnya kan iso-iso aja Iso sebenarnya. aja. Tapi setelah tak telisi itu gara-gara aku nonton. Untung sampean delok Ocean, Mas. Bayangno lek sing tur RKK. Ya wes aku green card sih sapa dong. Sampean delok RKK. Waduh sih green card. Itu kenapa, Mas? Kenapa? Enggak tahu juga aku, Mas. Kenapa kok langsung pesimis kayak wah iki koyo Enggak pesimis sebenarnya, terinspirasi. Oh. Karena aku kan habis lihat Ocean. Terus Nah, aku ini sampean pribadi atau lagi sama-sama teman-teman roh yang lain nih? sama teman-teman. Oke. Itu kan lihat di IG-nya Ocean. Terus ketemu lihat IG-nya Mas Asiku. Oke. Aku kaget kalau dia itu ketua Banser. Iya, tokoh masyarakat tokoh di sini. masyarakat. Nah itu aku kaget, seorang tokoh masyarakat itu bisa bikin band sekeren iku. Kalau kita sing warga biasa, tetap konsep lama, ayo ikut aja. Oke. Ikut modern lah. Oh, jadi banyak hal yang apa ya, yang sampean temukan di Ocean itu yang akhirnya Ocean dan Revival juga ya. Ya. Itu yang akhirnya ngelihat mungkin sebelumnya sampai nggak sadar bahwa ada celah-celah yang perlu diperhatikan ya. Akhirnya gara-gara itu sampai menyadari bahwa ada celah-celah yang perlu ditutup sehingga akhirnya kayak konsep roh ini perlu dievaluasi kembali ya, gitu ya. Perlu di rebranding. Oke. Berarti tunggu. Roh itu tahun berapa, Mas, kalau konsep roh? Roh itu baru, Mas, 2023. Terus iku kabel. Roh itu 2023. Terus berganti menjadi postmortem di tahun yang sama. Langsung berarti ya. 2 bulan 3 bulan selanjutnya. Waktu masih roh sudah punya lagu? Belum. Hmm. Kita masih bawain lagu Mayhem waktu itu. Oh, masih cover. Masih cover. Oke. Oh, berarti setelah melihat Ocean sampai langsung rapet tuh. Ya, bondingnya dapat lah habis acara itu. Ya. Karena lihat-lihat teman-teman, oh bisa kayak gini. Nggak harus konsep lama dipakai di musik baru. Konsep baru pun nggak apa-apa. Ayo digodok lagi lah konsepnya. Kayak gitu sebenarnya. Oh, ya. Jadi akhirnya di-develop lagi dan akhirnya menemukanlah konsep itu. Tapi kenapa harus ganti nama, Mas? Menjadi postmortem? Karena tujuan akhirnya nanti kan postmortem itu punya beberapa case itu tadi. Punya beberapa kasus dari nama-nama ini. Ya. Gitu toh sebenarnya. Sehingga konsep storytellingnya itu lebih dapet. Bener. Kalau masih pakai nama roh kayak kurang ya. Oh, oke. Menarik. Wih, berarti unik juga ya. Maksudnya pengalaman seseorang dalam melihat suatu pertunjukan band itu ternyata dampaknya sampai segitu loh, sampai menginspirasi sampean dan teman-teman untuk akhirnya mengembangkan project kreatif kalian ya, sehingga akhirnya jadi seperti ini. Wih, gondong makanya teman-teman itu kalau setiap manggung itu ojo nyepelek karena kita nggak pernah tahu yang nonton kita itu seperti apa, dalam kondisi apa, terus apa yang sedang dipikirkan waktu itu. Karena iso ae seperti teman-teman postmortem ini ya, bayangno lek Ocean pada waktu itu mainnya ancur-ancuran, maksudnya dia menyepelekan mungkin ya, menyepelekan mungkin akan lain cerita. Oh ya. Menarik. Mas, kalau boleh tahu rilisan berikutnya kapan, Mas? Apakah udah direncanakan? Udah sampai seberapa nih persiapannya? Ya kayaknya ya tahun ini kayak mau bikin trilogi 3 lirik gitu ya? 3 lagu maksudnya, sorry. 3 EP. Hah? Pengen nih kayak trilogi gitu, cerita berkelanjutan yang bolak-balik. Aku baru nonton ini, Mas, filmnya yang Perahu 19. Aduh, lupa aku 1928. Itu filmnya yang bikin Dark. Series Dark di Netflix. Nah, itu dia bikin trilogi. Judulnya apa?
1928 atau berapa? Tahun. Lek 1984 novel. Wah, ini series. Ono serisnya nggak ya 1984 itu? Iku lah Itu bercerita tentang perahu yang kehilangan arah. mm-mm. Tapi ceritanya itu dibolak-balik sudut pandangnya. Oh, Dia punya trilogi. Iya, Mm-mm. yang pertama dari point of view ini, Mm-mm. yang kedua dari point of view ini. Oh, Pengennya kayak gitu, punya trilogi gitu, nanti oke endingnya oke dia oke. itu. 2025 ini rencananya seperti Rencananya itu selesai, ya. akan merilis 3 mini album Mm-mm. secara berurutan. Berurutan. Wih, menarik, Semoga. menarik. Oke, semoga saja karena ini menarik sekali ya, semoga aja terrealisasi dan terrealisasi aku pasti bakal pengen denger lebih lanjut lah ceritanya. Kita kesini lagi. Siap, Promo nih. siap. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan atau dipromoin ke teman-teman boleh Mas? Apa ya promo nih? Dengerin EP pertama dari Postmortem di Bandcamp. Nama IP-nya tadi apa Mas? Nama EP-nya A Grudge of Heart of Bloom. Oke, di Bandcamp Mas ya? Ya, di Bandcamp. Di YouTube belum ya? Belum. Oke. Selain itu mungkin ada apa? Project-project ke depan ya cuman itu aja ya, trilogi itu ya. Sama doakan jadi lah. Amin. Project Sari. Amin. Oke. Terima kasih Postmortem. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mantap.